Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita saat ini. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya akan membacakan beberapa pengumuman dan akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa ibadah online Gereja Gais Gideon Nayu masih akan dilaksanakan untuk minggu ke depannya sampai nanti kita akan mendapat informasi selanjutnya dari gereja. Kemudian untuk kegiatan di gereja untuk sementara ini ditiadakan terlebih dahulu. Dan bagi Bapak Ibu semua, meskipun kita tidak bertemu, kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu semua berada. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji Tuhan, menyembah Dia. Kita mau berdoa terlebih dahulu, mengundang kuasa Tuhan di dalam setiap puji-pujian kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mengucap syukur Bapa di surga. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Allah yang luar biasa bagi kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu menolong kami. Engkau ada bagi kami. Saatnya Tuhan kami mau memuji Engkau. Kami mau beri penyembahan kami Tuhan. Kami mau beri hati kami bagi Engkau. Mari Bapa di surga, dari awal pertengahan hingga akhir dalam ibadah kami, biar Engkau sendiri akan bertata di atas pujian kami. Semua umat Tuhan yang beribadah bersama-sama kami, kiranya Allah juga akan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saat-saat ini kita mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau terus mencari wajah-Nya. Karena kita tahu bahwa kekuatan kita hanya pada Tuhan. Bahwa pertolongan kita hanya pada Yesus. Mari saya ajak untuk kita boleh menaikkan syukur kita. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mencari hadirat Allah. Kita mau panggil namanya. Kita mau mendatangkan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Kuramaya sikara lama-lama. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab ketika kami mencari, kami mendapatkan Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil nama Yesus, Allah yang berkuasa itu. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan Tuhan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Yesus. Ku cari wajah, kami temukan kasih-Mu. Kau
bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau menaruh perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, katakan sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, haleluya, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sekali lagi, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sembah Dia. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau penolong kami. Haleluya, Engkaulah jawaban, Kau penolong kami Tuhan, Engkau sumber kekuatan. Tiada Allah yang seperti-Mu Yesus, tiada Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah, Engkau yang
Kami sembah Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau menara perlindungan kami Tuhan. Ya Yesus, mari sembah Dia, mari agungkan Dia. Dia Allah yang menjadi kekuatan kita, Dia penolong yang setia, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau pertolongan, Engkau kekuatan kami, Engkau kubu pertahanan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, pertolongan kami hanya datang daripadamu. Sebab itu kami mau menanti-nantikan Engkau Tuhan, berkuasa atas hidup kami, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari sembah Dia Yesus yang kudus. Amin, amin Tuhan. Shikara lama Yesus. Haleluya. Shikara lama Yesus. Ku nanti, kami nantikan Engkau Tuhan. Amin. Dalam kemuliaan yang kudus, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Oh haleluya, ku nanti Engkau Tuhan. Oh haleluya, oh Yesus kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Sekali lagi katakan, ku nanti Engkau. Amin, amin. Nantikan kuasa Tuhan, nantikan kuasa Tuhan. Amin Yesus. Oh ya lama ya sekarang lama Yesus. Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Oh dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, di mana kami kembali bisa berbakti, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan. Pada saat ini Bapa, Engkau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Pakai hamba-Mu menjadi alat dalam tangan-Mu untuk memberkati kami semua.
Buka hati seluruh sidang jemaat yang mendengarkan sabda Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biar kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya firman-Mu memberikan kekuatan yang baru, penghiburan, memberikan pertolongan, bahkan memberikan kesembuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan pada saat hari ini firman Tuhan saya beri judul perlombaan wajib. Firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita lahir baru, setelah kita memperoleh jaminan akan keselamatan kita, Allah menaruh kita kepada satu jalur perlombaan yang Paulus sering sampaikan adalah perlombaan lari, ya. Jadi ketika kita lahir baru, kita diselamatkan, Tuhan menaruh kita pada satu jalur perlombaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seumur hidup orang Kristen adalah kita ada pada jalur perlombaan tersebut. Apa maksudnya perlombaan lari itu, saudara? Berlomba lari artinya saudara tidak diam aja. Artinya sebagai orang Kristen, setelah saudara dilahirkan kembali, saudara telah memperoleh anugerah keselamatan, saudara harus berbuat sesuatu, tidak diam saja. Berlomba lari artinya tidak diam saja. Yang kedua, tentu saja kita berlomba dalam trek, dalam jalur, itu tidak seenaknya sendiri. Berlomba lari adalah dengan cepat berlari ke depan dengan waktu yang sudah ditentukan. Kita harus cepat, secepat-cepatnya berlari. Perlombaan lari ini bukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Bukan berarti orang yang menang kemudian dapat sorga. Bukan begitu, saudara. Tetapi perlombaan lari ini adalah perlombaan di mana syaratnya yang utama adalah orang tersebut sudah menerima Yesus. Jadi untuk apa perlombaan lari ini? Perlombaan lari ini adalah untuk memperoleh mahkota. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang Kristen yang mendapat mahkota dan ada orang Kristen yang masuk sorga tetapi tidak mendapat mahkota. Mari kita lihat 1 Korintus 9, 24-25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi jelas saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulangi bahwa ketika saudara lahir baru, saudara dan saya ditaruh oleh Tuhan dalam satu jalur pertandingan
untuk mendapatkan apa? Mendapatkan mahkota. Jadi ada orang Kristen yang mendapat mahkota, tetapi ada orang Kristen yang masuk surga tetapi tidak mendapat mahkota. Apa itu mahkota? Mahkota itu mewakili kekuasaan. Mahkota itu mewakili raja, saudara. Mendapat mahkota berarti bersama Tuhan Yesus menjadi raja, memegang kekuasaan dan kemuliaan. Orang yang percaya Yesus pasti memperoleh hidup yang kekal. Itu jaminan dari Tuhan. Tetapi mendapat mahkota atau tidak, itu tergantung dari pertandingan atau perlombaan lari tersebut, saudara. Itu sebabnya selama kita hidup dalam dunia ini, perhatikan perkataan kita, perhatikan perilaku kita, perhatikan hati kita, perhatikan pikiran kita, segala-galanya, karena itu akan mempengaruhi hasil dari perlombaan lari tersebut. Bagaimana kesetiaan kita beribadah, termasuk bagaimana kita memberi persembahan kepada Tuhan. Bagaimana ketaatan kita mengikuti perintah-perintah Tuhan. Saudara, semuanya itu mempengaruhi bagaimana kita mendapatkan mahkota. Orang Kristen yang duniawi, saudara, yang mengikuti keinginan daging, mungkin mereka akan masuk surga juga, tetapi mereka tidak akan mendapat mahkota. Saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan 4 hal syarat-syarat perlombaan lari tersebut agar dapat mahkota. Agar memperoleh mahkota ada 4 syarat, saudara, yang ditulis oleh kitab Ibrani yang telah kita baca di muka tadi. Yang pertama, meninggalkan semua dosa. Ini yang pertama. Kalau kita mau mendapatkan mahkota itu, yang pertama adalah meninggalkan semua dosa. Dosa adalah yang paling menghalangi kemajuan seseorang dalam perlombaan lari. Dalam perlombaan lari, jika seorang melanggar aturan, maka orang tersebut akan dikeluarkan dari pertandingan atau dari perlombaan, didis. Dia harus keluar dari pertandingan. Demikian juga dosa. Kalau kita terus hidup dalam dosa, saudara, maka kita tidak akan mendapat mahkota tersebut. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 25-26 akan saya bacakan. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara, ini adalah satu sikap daripada Musa. Dikatakan di sana bahwa ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara, orang yang berbuat dosa itu ada kesenangannya. Di situ dikatakan banyak dosa yang membuat hati gembira, saudara. Daging manusia senang berbuat dosa karena dosa ada kesenangannya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan lebih senang menderita sengsara daripada menikmati kesenangan daripada dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak menolak dosa, maka kita dipastikan kita tidak akan menang di dalam perlombaan lari tersebut. Dan kita tidak akan mendapat mahkota tersebut. Itu sebabnya tanggalkan semua dosa, saudara. Kalau ada kebencian, iri hati, kesombongan, kemarahan, dendam, dan sebagainya, buang segalanya itu, saudara. Dan mari kita berlari untuk mendapatkan mahkota. Hal yang kedua, menanggalkan semua beban. Yang pertama, kita harus membuang dosa. Yang kedua, kita harus menanggalkan semua beban. Apa itu beban, saudara? Beban itu belum tentu dosa, tetapi segala sesuatu yang merintangi perlombaan lari untuk memperoleh kemenangan, itu disebut beban, saudara. Beban itu akan mengurangi kecepatan lari kita.
Kita nggak pernah ngelihat orang lomba lari sambil memikul karung. Tentu saja orang tersebut akan kalah. Karena beban itu akan mengurangi kecepatan larinya, saudara. Ya. Di dalam Markus pasal 4 ayat 19, saya baca firman Tuhan demikian bunyinya. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada 3 hal di atas yang membuat orang Kristen tidak berbuah. Ini adalah beban, yaitu apa? Kekhawatiran. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Ketiga adalah keinginan-keinginan akan hal-hal lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran membuat orang Kristen terus khawatir. Ini menunjukkan dia nggak percaya sungguh kepada Tuhan. Ini akan memperlambat laju atau larinya dalam perlombaan tersebut. Yang kemudian tipu daya kekayaan. Duit terus yang dicari. Ini juga akan memperlambat laju larinya dalam perlombaan. Yang ketiga, keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain. Kehormatan, jabatan, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang menghambat lari, yang menghambat kecepatan kita berlari di dalam pertandingan ini, itu disebut beban. Hal ketiga, syarat yang ketiga untuk mendapatkan mahkota. Tekun dalam perlombaan lari. Mengapa kita harus tekun dalam perlombaan lari yang Tuhan bentangkan di hadapan kita, saudara? Karena mahkota itu tidak diberikan di awal pertandingan. Mahkota juga tidak diberikan di pertengahan pertandingan. Mahkota diberikan di akhir daripada pertandingan. Meskipun kita berlari dengan baik di awalnya, tetapi kalau kita di pertengahan mundur, maka kita nggak akan mendapat mahkota, saudara. Banyak orang Kristen semangat mula-mula, tetapi lama-lama kendor. Hati-hati, saudara. Mahkota itu diberikan setelah kita finish, setelah kita menyelesaikan seluruh pertandingan. Kalau ada pertandingan 400 meter atau 200 meter, saudara ya, kemudian kita lari dan kita mungkin ada di paling depan, tetapi mungkin 2-3 meter sebelum finish kita jatuh, maka kita nggak jadi menang, saudara. Karena kemenangan itu harus melewati garis finish. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan memberikan satu jalur kepada kita. Banyak orang Kristen keluar jalur. Tuhan menaruh kita pada satu jalur, satu jalan untuk kita berlomba. Tapi banyak orang Kristen juga ambil jalan pintas, ambil jalan yang lain, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau itu yang kita lakukan, itu juga kita tidak akan mendapat mahkota. Hal yang keempat, dan ini yang terakhir. Mata kita harus tertuju pada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, arti ayat ini adalah saudara tidak memandang dan tidak menaruh harap lagi kepada perkara-perkara dunia, kepada perkara-perkara yang lain. Melainkan hanya memandang kepada Yesus saja. Hanya memandang kepada Yesus baru kita dapat berlari dengan kencang mencapai garis akhir. Saudara, apa artinya mata yang tertuju kepada Yesus? Artinya kita hanya tertarik kepada Yesus saja. Sehingga meninggalkan dunia yang ada di dalam diri kita. Kalau saudara sedang lomba lari, kita nggak mungkin tengok kiri kanan. Kita akan kalah dalam perlombaan lari. Kita akan tertuju pada garis finish. Terus kita akan melaju, kita akan lari sekencang-kencangnya. Demikian juga yang nomor 4 ini. Dikatakan bahwa mata kita harus tertuju kepada Yesus saja. Ada 4 perkara. Selanjutnya saudara, sebelum saya akhiri. Apa sih lintasannya itu?
Di muka tadi saya sampaikan bahwa ketika kita lahir baru, Tuhan menaruh kita kepada satu jalan, kepada satu lintasan perlombaan. Sebenarnya apa lintasan itu? Adalah satu lintasan di mana kita harus melaluinya. Sama ketika Tuhan Yesus dari Yerusalem menuju Gunung Golgota, Gunung Kalvari. Dia harus melaluinya dan itu disebut dengan jalan salib. Saudara dan saya, ketika kita lahir baru, Tuhan menempatkan kita kepada satu jalan yang disebut dengan jalan salib, di mana kita harus melaluinya jalan itu. Banyak tekanan, banyak penderitaan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan itulah yang ditentukan untuk saudara dan saya. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semuanya adalah seizin Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang berlari, saudara letih, saudara capek, karena saudara berada di jalan salib, mengucap syukurlah karena saudara berada pada lintasan yang benar. Karena kalau saudara mencapai garis akhir, saudara akan mendapatkan mahkota kehidupan. Sebagai penutup saudara, pada saat kita berlari, musuh paling utama adalah lemah, capek, putus asa, seolah-olah tidak kuat lagi. Saudara, berapa banyak di antara kita yang sudah capek, apalagi situasi pandemi yang belum selesai ini. Ekonomi semakin menurun, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan, banyak orang yang sakit dan sebagainya. Setiap hari kita mendengar ada orang yang dipanggil Tuhan. Setiap hari kita mendengar ada ambulan jalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mulai merasa putus asa dalam hidup ini. Kita mulai capek dalam hidup ini. Saudara, ada satu ayat yang memberikan kekuatan kepada kita. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Perhatikan bagian terakhir saudara. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Meskipun mereka capek, tetapi mereka tetap berlari. Itulah yang Tuhan inginkan saudara. Tuhan tidak menginginkan saudara menjadi orang yang putus asa. Tetapi kalau saudara pun hari ini lelah, capek dengan hidup saudara, tetap saudara harus berlari, mencapai garis finish, mencapai garis akhir, supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan itu. Mari kita berdoa. Kita nyanyi satu pujian, seperti wanita mengurapimu. Yesus, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Dari pertama kita nyanyikan lagu ini, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pada saat saudara mendengar firman Tuhan pada saat ini, keadaan saudara putus asa. Saudara bilang, aku capek, aku lelah, aku ketakutan, aku khawatir, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita harus berlari terus sampai garis akhir. Bahkan ketika kita capek, kita tetap harus berlari supaya kita mencapai garis akhir. Jangan menyerah, jangan putus asa, karena Tuhan bersama dengan kita. Saya akan berdoa bagi saudara pada saat ini. Kalau saudara merasa capek, lelah, khawatir, bahkan kalau saudara ada yang sakit, saya akan berdoa pada saat ini. Taruh tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa bagi saudara yang membutuhkan doa pada saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap anak-anakmu yang menaruh tangan di dada pada saat ini. Kekhawatiran, ketakutan, kelelahan, intimidasi dari roh-roh jahat, dan mungkin ada yang sakit pada saat ini. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan hamba-Mu melepaskan berkat, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Melepaskan berkat pengharapan di dalam Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Haleluya Yesus, terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami diberi kekuatan oleh Tuhan. Karena firman-Mu itu memberikan kekuatan. Roh-Mu membangkitkan iman kami Tuhan pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari yang akan kami lalui, hari-hari penuh dengan kemenangan. Karena kami bersama dengan Tuhan. Dan kami akan terus berlari mencapai garis akhir. Di mana kami tahu ada mahkota kehidupan tersedia bagi kami di sana. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk memberkati seluruh sidang jemaat. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat dari Tuhan.
Tengadahkan tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita mau beriman kepada Tuhan Yesus.